Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Alhamdulillah, kalau dalam suasana pandemi hari ini kita masih diberikan Allah kesehatan sehingga dapat melanjutkan aktivitas kegiatan PBM kita seperti biasanya gitu ya. Oke, jangan lupa menggunakan masker dan juga menjaga protokol kesehatan karena ini bagian dari tugas kita. Kalau kita tidak sehat kan payah belajar gitu kan. Baik, Anda semua, sebelumnya Pak cek dulu kehadiran kita hari ini. Alhamdulillah ketua kelas bagaimana? Hadir semuanya? Satu sakit Pak. Ada yang sakit, izin urusan keluarga ya. Baik, mudah-mudahan yang lain bisa bertahan sampai dengan proses PBM kita ini selesai ya. Baik Anda semua, sebelum kita mulai proses PBM seperti biasanya, mari kita awali kegiatan kita hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memulainya dengan basmalah. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Siap grup. Doa mulai. Doa selesai. Baik Anda semua, hari ini insya Allah kita akan belajar tentang strategi perkembangan Islam di Indonesia. Baik, sudah pernah belajar sejarah tentang perkembangan Islam di Indonesia? Sudah ya? Kapan ini? Waktu di MTS dulu. Masih ingat kira-kira? Ada ya. Baik, belajar sejarah sebenarnya adalah belajar tentang masa lalu, kan? Belajar tentang masa lalu. Tujuan atau manfaatnya bagi kita adalah untuk mengetahui setidaknya bagaimana ya Islam proses masuknya Islam ke Nusantara ini. Yang dengan itu insya Allah nanti kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran, sehingga dengan itu kita bisa menyiapkan langkah-langkah ke depan sebagai umat apa yang harus kita lakukan. Baik Anda semua, sebelum lebih lanjut kita ikuti pembelajaran ini, Bapak ingin sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini dimulai dari kompetensi dasar dulu. Di kompetensi dasarnya, kemudian di tujuan PBM kita. Coba dibaca, dilihat. Melalui metode diskusi dan model pembelajaran discovery learning, kita akan coba nanti pertama menelaah teori-teori perkembangan Islam di Indonesia, masuknya Islam ke Indonesia. Yang kedua, menyimpulkan pendekatan dakwah yang digunakan oleh para dai dalam penyebaran Islam di Nusantara atau di Indonesia ini. Lalu yang ketiga, kita juga akan coba nanti menyajikan prinsip-prinsip yang digunakan oleh para pendakwah dalam pengembangan Islam di Indonesia. Ini tujuan PBM kita. Baik, biar lebih sukses kegiatan kita hari ini, Bapak ingin sampaikan bahwa metode PBM kita hari ini menggunakan model discovery learning. Pernah tahu discovery learning? Belum? Discovery learning ini adalah satu teori pembelajaran atau satu model pembelajaran yang dalam kegiatannya itu adalah siswa aktif menemukan konsep. Jadi materi kita ini nanti akan coba ditelaah, kemudian dielaborasi dengan baik oleh Anda semua, lalu diambil kesimpulan. Jadi yang belajar itu pada intinya adalah siswa. Jadi nanti coba manfaatkan sebaik mungkin waktu kita ini untuk mengelaborasi dengan baik, menggali atau menelaah dengan baik tentang baik teori masuknya Islam ke Indonesia, begitu juga pendekatan-pendekatan dakwah yang digunakan oleh para dai. Oke ya. Baik, kemudian metode diskusi. Insya Allah sebentar lagi kita akan bagi kelompok sesuai dengan kelompok yang minggu yang lalu atau pertemuan yang lalu, dibagi ke 4 kelompok. Kelompok A, B, C dan D. Silakan nanti masing-masing kelompok ini
berdiskusi, lakukan kajian dengan baik, dan Bapak juga sudah menyiapkan LKPD di lembaran kerja peserta didik. Ini dibagi masing-masing kelompok nanti dan masing-masing peserta didik. Silakan nanti diikuti langkah-langkahnya. Di langkah-langkah PBM kita sesuai dengan model discovery learning itu ada di LKPD ini. Jadi pembelajaran kita yang mengikuti LKPD, silakan nanti diikuti dengan baik, dan di akhir kita akan coba nanti meminta perwakilan dari kelompoknya untuk mempresentasikan dari hasil diskusinya. Baik, sebelum kita mulai, ada yang bertanya? Nah, sudah paham semuanya? Alhamdulillah. Kalau begitu, silakan dari sekarang berikan waktu 2 menit untuk mengkondisikan tempatnya. Lalu kemudian nanti kelompoknya maksudnya. Lalu setelah itu nanti diberikan durasi sekitar 40 menit untuk berdiskusi di kelompoknya. Setelah itu nanti kita akan presentasi ya. Saya dipahami, silakan dimulai dari sekarang ya. Pelan-pelan ya. Akan nanti bekerja sesuai dengan langkah-langkah yang ada di LKPD ya. Ini kelompok berapa nih? Ya. Baik, sudah paham cara kerjanya ya. Silakan dimulai dari yang pertama ini. Ada proses stimulus namanya. Silakan diamati dulu gambar yang ada di LKPD kan. Tahu gambar apa tuh kan? Baik, dilanjutkan dengan proses berikutnya ya. Silakan. Sudah diamati, ikuti apa itu arahan ada di menggunakan itu.
Bisa menggunakan bobinya. Rayon. Diskusi. Baik, anak-anak semua, sudah selesai panjangan diskusinya. Tahapan berikutnya kita minta satu dari kelompok ini untuk mempresentasikan hasil dari telaahannya dan kesimpulan yang diambil di diskusi di kelompoknya masing-masing. Baik, untuk tugas presentasi kita minta kelompok A ya, kelompok A. Silakan yang lain disimak, didengarkan. Lalu nanti kalau ada hal-hal yang perlu ditanya, kita tanya. Termasuk juga kalau ada komentar kan, silakan komentarin ya. Baik, kita persilakan nih. Siap kelompok A nih? Siap. Oke, semangat ya. Good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok A akan membacakan hasil presentasi kami mengenai perkembangan Islam di Nusantara. Dalam perkembangan Islam ke Nusantara terdapat beberapa strategi yang digunakan para penyebar. Yang pertama adalah perdagangan. Saluran ini yang dipergunakan dalam proses Islamisasi pertama kali di Indonesia adalah perdagangan. Hal ini dapat kita ketahui melalui adanya kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Aktivitas perdagangan ini banyak melibatkan bangsa-bangsa di dunia, termasuk bangsa Arab, Persia, India, Cina, dan sebagainya. Saluran Islamisasi melalui jalur perdagangan ini sangat menunjukkan, karena para raja dan bangsawan turut serta dalam aktivitas perdagangan tersebut. Bahkan mereka menjadi pemilik kapal dan saham perdagangan itu. Fakta sejarah ini dapat kita ketahui berdasarkan data dan informasi yang dicatat oleh
Tom Pires bahwa para pedagang muslim banyak yang bermukim di pesisir Pulau Jawa yang ketika itu penduduknya masih kafir. Mereka berhasil mendirikan masjid-masjid dan mendatangkan mula-mula dari luar, sehingga jumlah mereka semakin bertambah banyak. Pada beberapa tempat, para penguasa Jawa yang menjabat sebagai bupati-bupati Majapahit yang ditempatkan di pesisir Pulau Jawa, banyak yang masuk Islam. Keislaman mereka bukan hanya disebabkan oleh faktor politik dalam negeri yang tengah goyah, tetapi terutama karena faktor hubungan ekonomi dengan para pedagang ini sangat menguntungkan secara material bagi mereka, yang pada akhirnya memperkuat posisi dan kedudukan sosial mereka di masyarakat Jawa. Hubungan perdagangan ini dimanfaatkan oleh para pedagang muslim sebagai sarana atau media dakwah. Sebab dalam Islam, setiap muslim memiliki kewajiban untuk menyebarkan ajaran Islam kepada siapa saja dengan tanpa paksaan. Oleh karena itu, ketika penduduk Nusantara banyak yang berinteraksi dengan para pedagang muslim dan keterlibatan mereka semakin jauh dalam aktivitas perdagangan, banyak di antara mereka yang memeluk Islam. Karena pada saat itu, jalur-jalur strategis perdagangan internasional hampir sebagian besar dikuasai oleh para pedagang muslim. Strategi yang kedua adalah perkawinan. Perkawinan ini terjadi karena adanya aspek ekonomi. Para pedagang muslim memiliki status sosial ekonomi yang lebih baik daripada kebanyakan penduduk pribumi. Hal ini menyebabkan banyak penduduk pribumi, terutama para wanita, yang tertarik untuk menjadi istri-istri para saudagar muslim. Hanya saja ada ketentuan hukum Islam bahwa para wanita yang akan dinikahi harus diislamkan terlebih dahulu. Para wanita dan keluarga mereka tidak merasa keberatan karena proses pengislaman hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat tanpa upacara atau ritual rumit lainnya. Setelah itu, mereka menjadi komunitas muslim di lingkungannya sendiri. Keislaman mereka menempatkan diri dan keluarganya berada dalam status sosial dan ekonomi cukup tinggi. Sebab mereka menjadi muslim Indonesia yang kaya dan berstatus sosial terhormat. Jalur perkawinan ini lebih menguntungkan lagi apabila terjadi antara saudagar muslim dengan anak bangsawan atau anak raja atau anak adipati. Karena raja, adipati, atau bangsawan itu memiliki posisi penting di dalam masyarakatnya, sehingga mempercepat proses islamisasi. Beberapa contoh yang dapat kita lihat di sini adalah perkawinan antara Raden Rahmat atau Sunan Ngampel dengan Nyai Manila, antara Sunan Gunung Jati dengan Putri Kawulanten, Brawijaya dengan Putri Campa, orang tua Raden Patah, Raja Kerajaan Islam Demak, dan lain-lain. Yang ketiga adalah pendidikan. Proses islamisasi di Indonesia juga dilakukan melalui media pendidikan. Pada lembaga inilah para ulama memberikan pengajaran ilmu keislaman melalui berbagai pendekatan sampai kemudian para santri mampu menyerap pengetahuan keagamaan dengan baik. Setelah mereka dianggap mampu, mereka kembali ke kampung halaman untuk mengembangkan agama Islam dan membuka lembaga yang sama. Dengan demikian, semakin hari, lembaga pendidikan pesantren mengalami perkembangan baik dari segi jumlah maupun mutunya. Lembaga pendidikan Islam ini tidak membedakan status sosial dan kelas. Siapa saja yang berkeinginan mempelajari atau memperdalam pengetahuan Islam diperbolehkan memasuki lembaga pendidikan ini. Dengan demikian, pesantren-pesantren dan para ulamanya telah memainkan peran yang cukup penting di dalam proses pencerdasan kehidupan masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang kemudian tertarik memeluk Islam. Dengan cara-cara seperti itu, maka agama Islam terus tersebar ke seluruh penjuru Nusantara, hingga akhirnya banyak penduduk Indonesia yang menjadi Muslim. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa model pendidikan pesantren yang tidak mengenal kelas menjadi media penting di dalam proses penyebaran Islam di Indonesia, bahkan kemudian diadopsi untuk pengembangan pendidikan keagamaan pada lembaga-lembaga pendidikan sejenis di Indonesia. Strategi yang keempat adalah tasawuf. Jalur yang lain yang juga tidak kalah pentingnya dalam proses Islamisasi di Indonesia adalah proses tasawuf. Pada umumnya, para pengajar tasawuf atau para sufi adalah guru-guru pengembara dengan sukarela. Mereka menghayati kemiskinan, juga seringkali berhubungan dengan perdagangan.
Mereka mengajarkan teosofi yang telah bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas masyarakat Indonesia. Mereka mahir dalam hal magis dan memiliki kekuatan menyembuhkan. Di antara mereka ada juga yang menikahi anak-anak perempuan para bangsawan setempat. Dengan tasawuf, bentuk Islam yang diajarkan kepada para penduduk pribumi mempunyai persamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya memeluk agama Hindu, sehingga ajaran Islam dengan mudah diterima oleh mereka. Di antara para sufi yang memberikan ajaran yang mengandung persamaan dengan alam pikiran Indonesia pra-Islam adalah Hamzah Fansuri di Aceh, Syekh Lemah Abang, dan Sunan Panggung di Jawa. Ajaran mistik seperti ini terus dianut bahkan hingga kini. Strategi yang kelima adalah kesenian. Saluran Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah melalui pertunjukan wayang. Seperti yang kita ketahui bahwa Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Dia tidak pernah meminta upah materi dalam setiap pertunjukan yang dilakukannya. Sunan Kalijaga hanya meminta kepada para penonton untuk mengikutinya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sebagian besar cerita wayang masih diambil dari cerita Ramayana dan Mahabharata, tetapi muatannya berisi ajaran Islam dan nama-nama pahlawan Muslim. Selain wayang, media yang dipergunakan dalam penyebaran Islam di Indonesia adalah seni bangunan, seni pahat atau seni ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Di antara bukti yang dihasilkan dari pengembangan Islam awal adalah seni bangunan Masjid Agung Demak, Sendang Duwur, Agung Kasepuhan, Masjid Agung Banten, dan lain sebagainya. Seni bangunan masjid yang ada merupakan bentuk akulturasi dari kebudayaan lokal Indonesia yang sudah ada sebelum Islam, seperti bangunan candi. Salah satu dari sekian banyak contoh yang dapat kita saksikan hingga kini adalah Masjid Kudus dengan menaranya yang sangat terkenal. Hal ini menunjukkan sekali bahwa proses penyebaran Islam di Indonesia dilakukan oleh para penyebar Islam melalui cara-cara damai dengan mengakomodasi kebudayaan setempat. Yang strategi yang keenam adalah politik. Di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya masuk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di wilayah ini. Jalur politik juga ditempuh ketika kerajaan Islam menaklukkan kerajaan non-Islam baik di Sumatera, Jawa maupun Indonesia bagian timur. Baiklah, sekian hasil presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, terima kasih. Kita berikan waktu untuk kelompok 1. Baik, tadi sudah kita dengarkan dengan bagaimana penjelasan dari kelompok A tentang strategi perkembangan Islam di Indonesia. Sekarang kita buka sesi untuk tanya jawab dulu kan. Ada mungkin kelompok yang ingin memberikan atau mengajukan pertanyaan. Oke, silakan. Ya, kelompok B ya. Silakan kelompok B. Silakan disimak ya. Kelompok A ditulis, kemudian kita tanggapi ya. Perkenalkan, nama saya Syarina, ingin bertanya dari kelompok B. Seperti yang kita ketahui, agama Islam disebar melalui jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, kesenian, tasawuf, dan politik. Nah, pertanyaannya, di antara beberapa jalur tersebut, jalur manakah yang mudah digunakan pada saat ini dalam era digital? Coba jelaskan. Baik, terima kasih ya. Ini perwakilan kelompok 2 bagus nih. Kita berikan tepuk tangan dulu ya. Nah, mengena. Oke, kira-kira bagaimana nih untuk kelompok A? Langsung mungkin dijawab ya. Ya, bisa mungkin dianalisa soalnya kan. Paham soalnya kan? Paham soalnya jadi kan. Jadi bagaimana jalur apa kira-kira yang lebih efektif hari ini kan untuk pengembangan ajaran Islam bukan? Oke. Oke, bisa dijawab aja. Langsung ya. Oke. Kita silakan kelompok A lagi untuk apa? Memberikan tanggapan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky Wina kelompok B. Jalur manakah yang mudah digunakan dalam abad digital seperti saat ini? Menurut saya, jalur yang sangat efektif di era zaman sekarang adalah jalur pendidikan.
karena kita bisa belajar seperti kan ini era digital, jadi umumnya semua orang mempunyai gadget, jadi kita bisa belajar melalui gadget. Jadi menurut saya strategi yang tepat saat ini adalah pendidikan menggunakan teknologi. ya. Baik, terima kasih ya. Ada tambahan, silakan. Saya mintalah komentar dari kelompok C atau di kelompok siapa tadi? C. Ada tambahan ya? Silakan. Untuk memberikan tanggapan. Kenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nabila Putra dari kelompok D ingin menanggapi kesimpulan dari kelompok A. Strategi dakwah Islam di Nusantara melalui jalur perdagangan, pendidikan, perkawinan, tasawuf, kesenian dan politik. Perkembangan dakwah Islam di Indonesia perkembangan dakwah Islam di Indonesia Nusantara perkembangan Islam di Sumatera, perkembangan Islam di Kalimantan, Maluku, Papua, Sulawesi, Nusa Tenggara, Pulau Jawa. Dan beberapa teori penyebaran Islam di Nusantara adalah melalui teori Gujarat, teori Persia, teori Cina, teori Arab. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya untuk semuanya. Kita berikan aplaus dulu. Masih ada kira-kira yang mau memberikan tambahan? Mas, baik ya. Apa ingin komunikasikan lagi biar kita lebih paham terkait dengan materi kita hari ini, yaitu strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Mungkin bisa dilihat dulu ke slide kita yang di depan. Ada dua sebenarnya yang harus kita pahami ya. Pertama, bagaimana teori masuknya Islam ke Nusantara. Lalu yang kedua, bagaimana strategi yang digunakan, kan? Coba lihat nih. Yang pertama, menurut para ahli setidaknya ada 4 teori yang menjelaskan tentang proses Islamisasi di Indonesia atau di Nusantara. Dulu kan belum Indonesia kan, namanya baru Nusantara kan. Pertama namanya teori Gujarat. Nah, teori Gujarat ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu lewat jalur India. Bisa dilihat di globe kita ini mungkin ya, di mana India itu. Walaupun sebenarnya India ini kan maksudnya dari Arab juga kan, Arab, lalu kemudian ke Gujarat, India, nampak situ India kan. Lalu orang-orang India masuk dari jalur India masuk ke Nusantara ini. Jadi ini menurut apa? Di antara ahli yang mengatakan itu adalah siapa? Ada seorang pakar tuh kan. Nah, kemudian yang kedua ada teori Persia. Persia ini apa nih? Persia Iran sekarang kan, lewat jalur Persia. Kesimpulannya diambil oleh ahli karena apa katanya? Ada beberapa tradisi yang masih ada di Nusantara hari ini itu punya kesamaan dengan tradisi yang ada di Persia. Contohnya apa? Ada tablik misalnya di apa kan? Di Sumatera Barat, kan? Itu kan dikonotasikan kan tradisi Syiah kan di Persia, lalu masih ada di sini. Jadi beberapa tradisi ini dijadikan sebagai alat bukti dan menyimpulkan kata ahli Islam itu masuk dari jalur apa nih? Jalur Persia kan. Lalu ada yang ketiga nih. Yang ketiga, teori China. Dulu biar Anda semua ketahui bahwa perdagangan atau hubungan Cina dan Nusantara ini kan kuat ini kan, dari jalur perdagangan tadi. Jadi sudah ada kontak yang lama. Lalu kemudian orang apa yang datang dari Cina yang notabene sudah beragama Islam itu masuk ke Nusantara ini. Di samping punya misi perdagangan, transaksi ekonomi, mengembangkan apa kan, keuangan. Nah, tapi di sisi lain mereka juga punya misi lain apa? Berdakwah, menyebarkan Islam. Maka kalau kita baca dalam buku sejarah banyak sekali menjelaskan tentang apa itu, bagaimana ya proses kontak Cina dan Indonesia ini menyebabkan apa? Terjadinya proses Islamisasi di Nusantara. Lalu yang keempat, ini dia teori Arab.
Dan ini menurut Bapak ya, teori yang sangat argumentatif nih, menyatakan bahwa masuknya Islam ke Nusantara itu bukan lewat 3 jalur ini, tapi langsung dari Arab. Dan ini prediksinya itu atau kesimpulannya itu diperkirakan pada abad ke-7 Masehi. Tapi kalau abad ke-7 Masehi itu sejak Islam muncul di Saudi Arabia kan di 7 Masehi. Jadi di masa Nabi, di masa para sahabat, ternyata sudah banyak pendakwa-pendakwa itu yang dikirim ke seluruh penjuru dunia, termasuk ke Indonesia atau ke Nusantara. Jadi yang membawa Islam kemari, menurut teori yang keempat dia dari jalur Arab. Jadi Arab itu nanti ada yang lewat Yaman, ada yang lewat Syria atau Damaskus. Jadi ada 2 jalur tuh nanti kan masuk ke Nusantara. Ini teorinya. Ya masing-masing tentu punya punya dalil, punya argumentasi kan. Nah, walaupun kecenderungan tokoh-tokoh kita hari ini termasuk Buya Hamka misalnya, dia menyimpulkan ya Islam itu masuk ke Nusantara lebih logis memang lewat jalur Arab dan itu di abad ke-7 Masehi ya. Itu yang pertama. Ini bisa penjelasan lebih lanjut nanti, bisa juga dicari nanti ya lewat sumber-sumber lain yang menyatakan itu. Lalu yang kedua ini pendekatan. Tadi kan sudah diulas secara umum oleh kelompok 1 kan. Ini pendekatan-pendekatan yang digunakan. Jadi pedagang masuk ke Indonesia menyampaikan misi dakwah Islam ada lewat perdagangan, ada lewat perkawinan kan. Jadi ada kontak. Jadi perkawinan ya tentu dimulai dengan proses mualaf dulu kan, masuk Islam dulu, lalu menikah, punya keluarga ini membentuk unit apa nanti ya, masyarakat kecil lalu berkembang. Jadi pendekatan budaya, nanti saya akan tahu terutama di mana budaya ini, terutama di Jawa. Kalau kita belajar bagaimana para wali songo misalnya mengembangkan Islam itu ya pendekatannya 2 ini, budaya dan seni. Lewat wayang tadi kan, lewat ukiran-ukiran, seni ukir, bahkan lewat syair-syair kan. Kalau tahu ada 2 wali itu yang sangat terkenal menggunakan metode budaya dan seni. Siapa tuh? Ada Sunan Kalijaga, yang kedua ada Sunan Bonang namanya. Coba lihat nanti di sejarah kan, ada Sunan Bonang, Sunan Kalijaga. Mereka menggunakan 2 metode ini. Lalu yang tidak kalah pentingnya ini, ada pendekatan politik. Terutama di daerah Sulawesi, arah timur sana, Maluku dan lain-lain, ini banyak menggunakan pendekatan politik ini. Nah, jadi rajanya masuk Islam, lalu kemudian diikuti oleh para penduduknya. Karena kalau di sistem kerajaan itu rakyat itu biasanya ikut agama pemimpinnya. Jadi kalau rajanya sudah masuk agama A, maka mereka ikut otomatis itu, manut kan? Dan itu terjadi ya di Maluku, di Sulawesi gitu kan. Nah, jadi lewat jalur lewat pendekatan politik. Jadi 2 hal inilah setidaknya yang penjelasan tentang strategi masuknya Islam ke Nusantara. Kira-kira bisa dipahami nih? Bisa? Ada lagi pertanyaan? Tidak. Kalau begitu, kalau ada pertanyaan terakhir mungkin Bapak minta penguatan lagi mungkin. Bacakanlah poin-poin penting yang tadi itu. Dan kesimpulan. Silakan, kita minta kelompok apa dulu? Kelompok D ya, bacakan aja pendekatannya dan teori ya, silakan. Refleksi kesimpulan terakhir dari pertemuan kita ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi tadi. Klasifikasi penyebaran Islam Nusantara yaitu melalui jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan seni budaya. Islam pun berkembang pesat dengan berdirinya kerajaan Islam mulai dari Nusantara, Jawa,
koleksi hingga waktu yang berlangsung antara abad ke-13 dan hingga abad ke-18. Perkembangan Islam tidak lepas dari adanya para pedagang yang datang ke Indonesia dengan tujuan berdagang dan tidak lepas pula dari proses akulturasi dengan kebudayaan lama sebelum masuknya Islam. Sekian untuk kesimpulan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk semuanya. Oke, insya Allah minggu depan kita juga masih punya materi yang masih berkaitan dengan sejarah ini. Tapi sebelumnya ingin Bapak sampaikan, kita ada tugas, nanti silakan dibaca di RKBD, dikerjakan di rumah ya, berkaitan dengan materi kita hari ini. Silakan selesaikan tugas itu. Insyaallah kalau bisa besok dikumpul ya di RKBD dan kesehatan bisa melanjutkan diskusi kita minggu depan. Amin ya rabbal alamin. Baik, Anda semua, sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini, mari kita akhiri dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, mudah-mudahan tetap sehat ya, jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Jangan lupa ya makan pagi dan seterusnya. Oke, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.